dalam sebuah acara di Kosgoro, Bahlil mengatakan bahwa kampus itu tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang. Sekalipun misalnya kampus itu tidak ada jaminan apapun terkait dengan kualitas dan karir politik seseorang, tapi memang para pemimpin-pemimpin publik di negara kita sebisa mungkin pendidikan mereka, skill mereka terkait dengan ilmu pengetahuan ya memang harus ditingkatkan, sehingga kalau dia menjadi pejabat publik entah level gubernur, bupati, wali kota, menteri, wakil menteri atau apapun lah judulnya kira-kira begitu, ya dia tidak terlampau mengandalkan staf ahli misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, para teman-teman, para sahabat dan para kolega, semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini biasanya hari Sabtu, hari Minggu, biasanya saya selalu menyempatkan diri untuk secara rutin berolahraga ya. Belakangan menggemari main bulu tangkis. Nah, di sela-sela main bulu tangkis, saya mencoba untuk bicara tentang pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia beberapa waktu yang lalu, di mana dalam sebuah acara di Kosgoro, Bahlil mengatakan bahwa kampus itu tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang. Saya tertarik membahas itu karena saya kira ini adalah satu statement yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas dalam konteks apa kaitannya kampus dengan kualitas dan apa kaitannya kampus dengan karir politik seseorang. Tentu saya membahas ini terlepas dari kontroversi yang cukup melekat ya kepada Pak Bahlil. Saya ingin membahas apa yang disampaikan terkait dengan omongannya bahwa kampus itu tidak menjamin kualitas dan karir politik seseorang. Pertama, ya memang kalau mau jujur, kampus dan karir politik adalah dua hal yang sangat berbeda. Kalau saya menyebutnya ini seperti bainas sama wal lubang sumur gitu ya. Jadi seperti langit dan lubang sumur, jauh sekali. Karena memang dalam realitas politiknya, karir politik itu tidak misalnya dijamin apakah dia orang hebat, orang top di kampus atau setelah dia memiliki pendidikan yang cukup mantap misalnya di kampus. Itu tidak ada korelasinya. Jadi ini sebenarnya semacam realitas politik yang disampaikan oleh Bahlil. Kalau Anda ingin meningkatkan karir politiknya, menjadi orang penting, jadi menteri dan yang lainnya, tentu tidak harus melalui kampus, bukan dengan misalnya gelar yang kemudian cukup mentereng dan seterusnya. Tapi karir politik itu tentu kalau di Indonesia ya, didapatkan karena kedekatan dengan mungkin petinggi-petinggi di negara, orang-orang top, dan termasuk adalah kedekatan dengan ketua umum partai. Karena kalau kita melihat rata-rata secara umum, jabatan-jabatan politik strategis di negara kita adalah mereka yang memang terkonfirmasi berasal dari orang-orang dekat penguasa dan orang yang memiliki pengaruh secara signifikan dalam politik. Oleh karena itu, pesan sederhananya adalah kalau Anda tertarik dengan politik, terutama politik praktis, ingin jadi gubernur, ingin bupati, ingin wali kota, nggak perlu capek-capek. Misalnya kuliah sampai top, sampai profesor, sampai doktor, kemudian yang itu semua tentu harus menghabiskan seluruh energi dan itu tidak menjamin apapun. Saya kira itu memang realitas politiknya. Bahkan kalau kita cek satu persatu di negara kita, pejabat-pejabat publik, entah itu gubernur, bupati, wali kota, mungkin juga presiden, wakil presiden, dan seterusnya, memang tidak terlampau memiliki gelar politik, gelar akademik yang cukup mentereng, tapi mereka adalah melalui satu kompetisi yang cukup terbuka, dan kemudian misalnya dia terpilih sebagai orang penting di negara kita. Bahkan kalau kita mau cek rata-rata secara umum ya, mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, syarat untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden itu kan tidak harus profesor, tidak harus doktor, tidak harus master S2 gitu. Bahkan di situ disebutkan pendidikannya serendah-rendahnya itu adalah pendidikan menengah atas, SMA ataupun madrasah aliyah dan sejajar. Itu sudah sebagai syarat administratif untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Jadi dalam konteks ini sebenarnya pernyataan Bahlil itu untuk mempertebal bahwa dunia kampus, karir politik itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Oleh karena itu, saya di berbagai kesempatan selalu mengatakan bahwa kalau Anda ingin jadi orang top, orang hebat, nggak perlu capek-capek misalnya kuliah itu, ataupun membangun karir politik di kampus. Karena itu tidak ada jaminan apapun. Jadi dalam konteks itu saya kira cukup setuju. Tapi yang kedua, secara prinsip,
Kenapa kampus dan sekolah itu menjadi penting? Tentu untuk menambah wawasan yang cukup signifikan. Pengetahuan-pengetahuan terkait dengan ekonomi, terkait dengan politik, sosial, lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan seterusnya menjadi penting. Sebagai bekal tentunya ketika dia menjadi pejabat publik tidak terlampau gagap. Kalau dia menjadi pejabat publik, hal-hal yang disampaikan itu menjadi sesuatu hal yang penting, gaya komunikasi dan gaya bicaranya bagus, dan tentu saja untuk menjamin kualitas dan kedalaman seseorang mempersiapkan diri untuk menjadi pejabat publik. Bahkan kalau kita mau cek rata-rata secara umum ya, orang-orang yang terbukti sekolahnya bagus, pendidikannya bagus, statement-statementnya, perkataan-perkataan itu kan bagus dan terukur. Minimal secara substansi dia memahami apa isu-isu politik yang kemudian seharusnya disampaikan secara terbuka. Agak berbeda dengan mereka yang mungkin ya kualitas pendidikannya tidak terlampau oke, ya, gaya bicara, gaya komunikasi, dan substansinya itu memang agak sedikit diragukan dalam konteks itu. Meski sebenarnya tanpa sekolah, belakangan ini juga misalnya publik belajar terkait dengan public speaking. Yang penting dia bisa ngomong, kira-kira begitu. Dia kursus atau mungkin dia private, ataupun misalnya dia homeschooling untuk bicara tentang supaya dia memiliki kemampuan untuk untuk bisa bicara di ruang publik secara terbuka. Tapi bagi saya, soal substansi dan kedalaman, itu nggak bisa dijawab dengan public speaking. Banyak orang kok ngomongnya bagus, banyak orang yang kelihatan dia cukup confident bicara di depan publik, tapi kedalaman informasi yang disampaikan itu tidak dalam. Baik terkait dengan demokrasi, terkait dengan ekonomi, lingkungan hidup, dan seterusnya. Kuliah, pendidikan itu adalah untuk memberikan bagaimana knowledge, pengetahuan, dan mental model seseorang itu terasah. Misalnya terkait dengan isu ekonomi, kan perdebatannya cukup luas ya. Misalnya kalau kita belajar tentang teori-teori ekonomi, kalau kita menjadi pemimpin, apakah ekonomi yang kita adaptasi itu adalah ekonomi yang pro pasar atau ekonomi yang sebaliknya? Pro dengan rakyat, ada subsidi, ada pembagian bansos, dan terusnya. Sementara ekonomi pasar itu menghilangkan subsidi, tak ada kaitannya dengan rakyat yang kemudian harus diberikan bantuan. Itu kan adalah distingsi, pilihan-pilihan seseorang yang nantinya kalau dia menjabat misalnya, itu dia bisa melakukan satu orkestrasi dan pendapat-pendapat yang saya sebut sebagai sesuatu yang terukur. Oleh karena itu, kalau kita ngecek ya, banyak kok misalnya pemimpin-pemimpin dunia yang kualitasnya bagus, sekolahnya bagus, dan menjadi orang penting. Ya Obama adalah contoh yang cukup bagus. Obama itu adalah lulusan kampus terbaik di dunia, di Amerika, Harvard University. Semua orang tahu kok itu kampus paling paling bergengsi, dan Obama kita bisa cek statement-statementnya terukur, ngomongnya bagus, gaya bicaranya bagus, substansi yang disampaikan juga bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu, sekalipun misalnya kampus itu tidak ada jaminan apapun terkait dengan kualitas dan karir politik seseorang, tapi memang para pemimpin-pemimpin publik di negara kita sebisa mungkin pendidikan mereka, skill mereka terkait dengan ilmu pengetahuan, ya memang harus ditingkatkan. Sehingga kalau dia menjadi pejabat publik, entah level gubernur, bupati, wali kota, menteri, wakil menteri, atau apapun lah judulnya, kira-kira begitu, ya dia tidak terlampau mengandalkan staf ahli misalnya. Karena kita tahu pejabat publik di negara kita kan yang banyak bekerja dan banyak mikir juga adalah orang-orang yang sering membantu. Ya seperti misalnya tenaga ahli, staf ahli, dan seterusnya. Kualitas pribadi seseorang itu memang tidak bisa diukur sejauh mana dia menempati posisi-posisi strategis, menempati posisi-posisi strategis politik. Kualitas tetap kualitas, posisi politik tetaplah posisi politik. Tapi sayangnya memang di Indonesia kualitas seseorang, pendidikan seseorang, kampus seseorang itu bukan koalisi pertama untuk ditempatkan sebagai posisi-posisi penting di posisi-posisi yang kemudian terkait dengan posisi penting yang ada di politik ya. Kalau kita cek misalnya jadi ketua ini, ketua itu, pejabat ini, pejabat itu, memang koalisi pendidikannya dan kelihatan tidak terlampau oke, kira-kira begitu. Tapi karena mungkin dia berproses dari bawah, memiliki loyalitas yang cukup tinggi, dan kemudian juga dekat dengan orang yang sedang berkuasa, maka dia bisa menempati posisi dan cukup penting yang ada dalam sebuah politik. Saya kira di situ memang dua hal menarik. Artinya apa? Kalau kita semua ingin menjadi politisi, ingin punya karir politik yang mentereng, ya jawabannya memang bukan kampus. Kampus itu tempat orang belajar, orang sekolah, bikin makalah, penelitian, ngajar dari pagi, ketemu pagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan itu sama sekali kalau Anda terjun ke politik, nggak ada jaminan apapun.
profesor, mau doktor, mau lulusan luar, mau lulusan dalam, dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada jaminan Anda itu akan karir politiknya mantap semantap-mantapnya. Tapi sekali lagi, alangkah lebih baiknya kalau para pejabat-pejabat publik, karir politik seseorang yang mentereng itu ditopang dengan pendidikan yang bagus, sekolah yang bagus, ya, pengetahuan yang cukup bagus. Sehingga kalau dia menjadi pejabat publik, yang disampaikan terukur, enak bicaranya, enak gaya komunikasinya, dan substansi yang disampaikan itu penuh dengan inspirasi-inspirasi, sehingga rakyat, anak-anak muda, dan masyarakat secara umum itu tergugah hati dan pikirannya, seperti para pemimpin yang memiliki kualitas yang bagus itu. Oleh karena itu, ini sebagai sebuah feedback dan masukan, saya tertarik untuk membahas apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Golkar, Pak Bahlil Lahadalia. Tapi kalau kita melihat kecenderungan rata-rata, belakangan ini, kenapa ya begitu banyak politisi-politisi dan pejabat publik di negara kita, sekalipun karir politik itu nggak ada hubungannya dengan sekolah, dengan kampus dan pendidikan, kok terkesan berlomba-lomba ingin doktor, ingin kelihatan S1, S2 dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ ya. Nah, itu kan yang juga menjadi pertanyaan belakangan ini. Politisi banyak sekali yang mengejar jabatan-jabatan akademik. Nah, itu untuk apa coba? Ya tentu harapan terbesarnya adalah para politisi, orang-orang top di negara kita yang saat ini memiliki karir politik yang cukup mentereng, semoga kalau melanjutkan sekolah, ada jabatan akademiknya, itu sebagai upaya untuk menopang kualitas pendidikan, untuk menopang bagaimana kinerjanya semakin mantap, semantap-mantapnya. Oke, saya lanjut olahraga dulu. Salam politik syai'un, pastinya mantap, semantap-mantapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.